Para sahabat TikToker, barusan aku ada kabar. Pasien aku dari Aceh yang sengaja datang menemui aku di Medan 5 jam perjalanan menyatakan membaik. Aku ingin berbagi pengalaman saat menerapi beliau. Beliau ini mati rasa. Saraf-sarafnya tidak ada yang dirasakan sakit, padahal tubuhnya melemah. Keluhannya, perutnya sakit, serasa ditusuk-tusuk, ulu hati sakit, punggung sakit, makan muntah, dada sesak, anxiety, ketakutan. Sudah masuk bolak-balik rumah sakit, nggak ada solusinya. Dan disimpulkan sudah GERD. Tidak cukup sampai di situ, dokter pun penasaran, ingin melakukan endoskopi. Tapi seizin Allah, sebelum endoskopi terjadi, beliau sudah bertemu dengan aku di Medan hari Kamis kemarin, tanggal 26 September. Ini kisah pengalaman aku, baik aku akan ceritakan. Saat itu pasien benar-benar pagi-pagi datang ke tempat lokasi di mana aku menginap. Begitu aku lihat, pucat wajahnya, matanya cekung, badannya kurus. Begitu aku periksa, diagnosa bentuk tubuhnya, tulang rusuknya menonjol yang kiri bawah. Lututnya aja tidak simetris, tidak metris. Yang kanan ke depan, yang kiri itu istilahnya tidak sejajar dengan yang sebelah kanan, seperti ini. Kemudian bagian tulang belakangnya ini seperti ada punggung unta yang sebelah kanan. Dan beliau ini memohon sama aku, tidak mau diendoskopi, tidak mau lagi masuk rumah sakit. Dan aku hampir putus asa memeriksa pasien tersebut. Mengapa? Seperti biasanya aku melakukan, sebelum melakukan terapi terhadap pasien, aku melakukan diagnosa untuk penekanan di titik saraf. Dan kalau titik saraf itu sakit, itu kelebihan buat aku untuk menentukan suatu gerakan, untuk menentukan terapinya. Tapi pasien ini dengan berbagai macam keluhan, sakit yang dideritanya 3 tahun, begitu aku tekan saraf-sarafnya, tidak berasa sama sekali. Saraf di ketiak aku tekan, di dada aku tekan, gak ada yang sakit. Padahal keluhannya dada sesak, dada sakit, perut sakit, terasa ditusuk-tusuk, nyesek ke ulu hati. Aku tekan bagian titik saraf di perutnya, tidak ada juga berasa sakit. Aku tercengang sampai 1 jam aku menemukan titik saraf, tidak kunjung aku temukan. Semua mati rasa. Aku bertanya pada pasien, sudah berapa lama mengkonsumsi obat anti nyeri? Sudah 3 tahun mengkonsumsi obat anti nyeri. Dan aku bilang, itulah yang menyebabkan saraf-saraf kalian mati dengan mengkonsumsi obat anti nyeri berkepanjangan. Beliau nangis. Dan aku memberikan memberikan semangat untuk bisa sembuh. Walaupun dalam hati aku ini berkecamuk, ya Allah, ini aku bisa apa enggak? Aku tidak menemukan titik saraf. Aku tidak menemukan saraf-saraf yang dimana semestinya aku harus dapatkan. Mulai untuk terapinya bagaimana, aku bingung, ya Allah. Aku nangis saat itu. Sampai pasien bertanya sama aku, Bunda bisa sembuh enggak? Aku bilang, kesembuhan hanya milik Allah, aku hanya wasilah. Aku bilang, aku hanya memberikan kesempatan supaya kita bisa sembuh, supaya dirimu sembuh. Dari awal aku udah bilang aku gak janji sembuh, hanya Allah yang menentukan. Tapi di situ aku tidak putus asa. Aku terus berusaha untuk mencari di mana titik saraf yang lemahnya. Mati rasa semuanya. Beliau pun bilang, 2 hari ini aku tidak konsumsi obat anti nyeri Bunda, karena Bunda bilang sebelum diterapi jangan konsumsi obat anti nyeri. Iya betul. 3 tahun mengkonsumsi obat anti nyeri, nggak ada solusinya. Bayangkan,
Dijoliminya orang ini, dijoliminya pasien ini. Harusnya kalau memang dampaknya ini sangat berakibat fatal mengkonsumsi obat anti nyeri, jangan disarankan terus konsumsi anti nyeri. Dan harus diendoskopi pula. Oke, aku sampai diam berkaca-kaca. Serasa aku putus asa. Apa yang harus aku lakukan? Ya Allah, aku terdiam, merenung. Bagaimana aku memulai untuk terapinya, sedangkan saraf-sarafnya itu tidak rasa sakit sama sekali. Tapi entah kenapa aku punya feel orang ini lemas sekali. Lalu aku kasih energi dan gerakan energi. Di kami seorang terapis, gerakan energi itu ada. Walaupun itu bertolak belakang dengan yang dia alami, karena dia juga katanya sering beser. Gerakan itu sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh orang yang beser, tapi aku memberanikan diri untuk melakukannya agar mereka pulih, agar dia pulih dari lemahnya. Oke, aku lakukan. Apa yang terjadi? Inilah, saraf di perutnya berasa sakit. Begitu aku udah lakukan, aku tekan perutnya, sakit pun. Astagfirullahaladzim, ya Allah, alhamdulillah. Pasien apa nanya, Bunda kok alhamdulillah aku sakit. Justru di bagian saraf yang itu sakit, aku bisa menentukan di mana letak lemahnya saraf tersebut. Aku bisa membuat pola untuk gerakannya, karena gerakan tersebut harus sesuai dengan kondisi sarafnya yang lemah. Begitu aku lakukan gerakan untuk mendorong energinya lagi, di bagian kaki sudah muncul. Ya Allah, aku senang. Disitulah aku bisa menyimpulkan di mana letak kelemahan pasien tersebut sarafnya. Apa yang terjadi begitu aku sudah menemukan rumusnya, aku lakukan mulai terapinya. Dan apa yang terjadi? Lututnya yang tadinya menyimpang seperti ini tidak fitrah, tidak sama, tidak metris, sama. Dan dadan yang menonjol rata. Dan dia udah gak pusing lagi, gak kelenyengan lagi. Ulu hatiku gak apa-apa lagi, Bunda udah gak sakit lagi. Dan aku senengnya dia bisa berdiri dengan muka yang cerah, wajah yang cerah, darahnya mengalir. Dan beliau tadi sore saat aku live bilang, Bunda saya mendingan, alhamdulillah ada perbaikan. Bayangkan, tolonglah kalian yang mengkonsumsi obat anti nyeri, janganlah kalian konsumsi berkepanjangan. Kalau itu nggak penting-penting amat, jangan kalian konsumsi, karena akan mematikan saraf jaringan kalian. Sistem jaringan kalian yang akan kacau. Metabolisme kalian akan kacau. Semua sistem jaringan tidak akan baik terhadap organ kalian. Semoga dari pengalamanku ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Apapun yang terjadi terhadap diri kita ini adalah kita cari solusinya. Jangan menyerah dan jangan berpikir bahwa pasien tersebut juga berpikir ini guna-guna. No, tidak. Buktinya di terapi dengan penataan rangkanya, mulai dari bawah sampai ke atas aku benahi menjadi lebih fitrah lagi. Alhamdulillah semuanya membaik. Penyakit pun akan sedikit-sedikit membaik. Mindset kalian tolong dijaga. Jadi janganlah seujon dulu untuk berpikiran negatif tentang hal-hal yang mistis. Oke, semuanya pasti ada solusinya. Obatnya ada di diri kita sendiri. Cuman kita yang belum bisa mengolahnya dengan baik. Semoga bermanfaat. Salam sehat.